Sahabat RTV, rasa kecewa dan sakit hati yang mendalam nyatanya bisa membuat seseorang menjadi gelap mata. Tak hanya melukai, mereka bahkan tega membuat rencana bengis dan menyewa pembunuh sadis demi menunaikan dendamnya yang membara. Selamat malam sahabat RTV, saya Stefani Deversta akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan laporan khusus nyawa binasa di tangan pembunuh bayaran. Dan tentunya selama program ini berlangsung kami telah mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Langsung saja kita jelang, inilah Tempe Crime menumpas kejahatan. Sahabat RTV, seorang wartawan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara ditembak di mobil saat perjalanan pulang menuju rumahnya. Ia tewas di lokasi kejadian. Polisi pun dengan cepat menangkap para pelaku yang terlibat dalam penembakan tersebut. Lantas, apa alasan para pelaku membunuh korban? Sabtu dini hari, 19 Juni 2021, saat hari baru berganti, suara letusan dari tembakan senjata api memecah keheningan warga di Desa Nagori, Karanganyar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Warga pun terkejut karena peluru tersebut ternyata menyasar tubuh seorang pria bernama Marsalem Harahap. Marsalem langsung dibawa warga ke rumah sakit terdekat. Namun sayang, tenaga medis menyatakan Marsalem sudah tewas di lokasi kejadian akibat luka tembak di bagian perut. Keluarga serta kerabat Marsalem yang datang ke rumah sakit tak kuasa menahan tangis melihat tubuh Marsalem sudah terbujur kaku. Tadi jam 12. Jam 12 malam ya Pak? Jam 12 malam di Bandara Lokasi. Korban ditemukan di mana Pak? Di Nagori 7 K3. K3 Nagori 3 enggak? Dekat rumah kediaman korban ya? Ya, di rumah. Kondisi korban saat ditemukan, apakah benar ada bekas tembak di tubuh korban? Sebelumnya saya sudah tahu, tapi dari informasi dari rumah sakit katanya bekas tembak. Marsalem diketahui berprofesi sebagai seorang wartawan sekaligus pemilik salah satu media online di Siantar, Sumatera Utara. Untuk mengungkap kasus penembakan yang menewaskan Marsalem, polisi bergerak cepat melakukan olah tempat kejadian perkara. Saat kejadian, Marsalem Harahap ditembak dalam mobil tak jauh dari tempat tinggalnya ketika ia hendak pulang ke rumah. 5 hari berselang dari peristiwa penembakan, tugas gabungan akhirnya menangkap para pelaku yang menghabisi nyawa Marsalem. Pelaku pembunuhan berjumlah 3 orang, yaitu seorang pengusaha tempat hiburan malam berinisial S dan 2 eksekutor, yakni YFP serta seorang oknum anggota TNI berinisial A. Ketiga pelaku memiliki peran masing-masing saat penembakan terjadi. Berdasarkan bukti rekaman kamera pengawas CCTV, pelaku YFP dan A menjadi eksekutor yang menghabisi nyawa Marsalem saat korban berkendara hendak pulang ke rumah. Sementara pelaku S yang merupakan pemilik tempat hiburan malam menjadi otak pembunuhan. Penembakan yang menewaskan Marsalem diduga dilatar belakangi masalah sakit hati tersangka S karena korban kerap membuat pemberitaan terkait tempat usaha pelaku dan juga meminta sejumlah uang. Namun tersangka S membantah jika ia menyuruh 2 pelaku lainnya untuk membunuh. S hanya meminta agar korban diberi pelajaran agar menjadi shock terapi atas perbuatannya. Saya perintahkan shock terapi, Pak. Shock terapi. Nah, di shock terapi, cuma saya ada mengatakan ini selalu membuat rusuh. Kalau nggak dibedil sekali-sekali nggak bisa. Nah, baru ada ketakutan dibuatnya. Selain menangkap ketiga pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa 1 pucuk senjata api dengan 6 butir peluru aktif. Ya, terkait dengan senjata, kita sudah cek. Itu adalah senjata pabrikan. Tapi jangan berpersepsi. Senjata pabrikan belum tentu
menjadi masuk dengan benar dan semuanya milik dari kesatuan. Tolong dicatat ini baik-baik. Karena bisa saja masuk dari penggelapan, ya, perdagangan senjata api seperti itu. Tapi yang jelas kami sudah cek tidak terregister di kesatuan. Tapi nomor register senjatanya ada. Kita akan dalami terus itu dari mana sumber sejarah masuknya. Ditangkapnya ketiga pelaku, maka menutup kasus tewasnya wartawan Marsalem Harahap. Hukuman mati pun menanti para pelaku karena penembakan yang menewaskan Marsalem merupakan pembunuhan berencana. Dari Simalungun dan Pematang Siantar, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, Turn Back Crime, RTV. Sahabat RTV, bekerja sebagai jurnalis memang selalu diliputi resiko. Kali ini seorang pimpinan redaksi sebuah media online di Gorontalo diserang orang tidak dikenal. Ia dibacok di bagian lengan saat sedang mendarai motor bersama anak istrinya. Diduga aksi penyerangan itu terkait dengan masalah pemberitaan yang dikeluarkan oleh media online tempat korban bekerja. Jeffrey Rumampuk meringis kesakitan di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Aloes Saboe, Kota Gorontalo. Ia menahan sakit akibat luka bacok di lengan kanannya. Menurut adik korban, saat kejadian, Jeffrey sedang berboncengan sepeda motor bersama anak dan istrinya untuk berobat ke dokter. Saat itu, kondisi sedang turun hujan. Setelah melewati Jalan Raja Eyato, Kelurahan Molosipatu, Kota Gorontalo, hujan mulai reda. Jeffrey pun menepi untuk membuka mantel hujannya. Namun tak berapa lama, ia didekati dua pria berboncengan sepeda motor. Tanpa diduga, tiba-tiba salah satu pria mengeluarkan senjata tajam jenis badik, lalu membacok tangan Jeffrey di depan anak dan istrinya. Akibat peristiwa itu, korban yang bekerja sebagai pimpinan redaksi sebuah media online ini mengalami luka parah di bagian lengan kanannya. Diduga, kasus pembacokan ini terkait dengan pemberitaan. Lantaran sebelum peristiwa terjadi, korban sempat mendapat ancaman dari orang tak dikenal melalui telepon dan pesan singkat. Itu memang dari sebelum puasa, kakak saya itu sering bilang bahwa saat ini dia tengah diancam oleh orang-orang yang tidak dikenal. Sampai kan beberapa kali rumahnya itu didatangi, sampai rumahnya itu dipasang CCTV. Nah, terakhir itu hari Senin kemarin dia video call, tapi saya tidak tahu dengan siapa dia video call. Hanya saja orang itu bilang bahwa dia akan menikam kakak saya. Kepolisian dari Resmo Polres Gorontalo Kota, Polda Gorontalo, serta Brimob Gorontalo langsung bergerak cepat memburu kedua pelaku. Tak butuh waktu lama, tim gabungan berhasil menangkap dua pelaku pembacokan wartawan tersebut. Kedua pelaku berinisial AL dan YL ditangkap di Desa Bulango Ulu, Kecamatan Bone Bolango, Gorontalo. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti senjata badik yang digunakan untuk melukai korban Jeffrey Rumampuk, serta sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Menurut polisi, dari hasil pemeriksaan sementara, keduanya mengaku nekat membacok Jeffrey Rumampuk karena sedang dalam pengaruh minuman keras. Hal itu berdasarkan bukti di lapangan, bahwa keduanya sempat membuat keributan di beberapa lokasi tak jauh dari tempat mereka mengonsumsi miras. Jadi untuk tersangka itu ada dua orang, atas nama AL seumur 20 dan IM ini umur 21. Mereka melakukan tindak pidana ini karena dipengaruhi minum-minuman keras sebelumnya. Untuk motif, karena yang menjadi korban pemret dari salah satu media online, maka kita akan mendalami
motif daripada penganiayaan tersebut. Untuk hasil penyidikan sementara atau penyidikan awal bahwa para tersangka ini sebelumnya telah melakukan penganiayaan terhadap orang-orang yang ada di sekitar lokasi tempat dia menenggak minuman keras. Pada saat acak, mereka melakukan penganiayaan sampai dengan orang di sekitar situ lari. Setelah itu dia pakai motor, ketemu orang di jalan, dia juga melakukan penganiayaan. Dan hari ini juga kita mencari siapa korban sebelumnya. Namun untuk memastikan motif penyerangan pemimpin redaksi media online ini, kedua pelaku akan menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Gorontalo. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Gorontalo, Melki Gani, Cenbek Crime, RTV. Pembunuhan yang melibatkan eksekutor atau pembunuh bayaran juga pernah menghebohkan warga ibu kota pada Agustus tahun lalu. Tetap di Cenbek Crime.